Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kajian kita di Kamis pekan yang pertama ba'da maghrib di Masjid Al-Hikmah. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yang mana kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, terbit dengan 3 jilid yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Judulnya adalah Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita sudah membahas seputar ruku di dalam sholat, seperti
mohon maaf bukan ruku ya, i'tidal maksud saya, i'tidal di dalam sholat. Seperti tumakninah dalam i'tidal, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, membaca tasmi' ketika bangun dari ruku. Tasmi' yang dimaksud di sini adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian yaitu membaca tahmid. Tahmid yang dimaksud di sini adalah ucapan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau bacaan yang lain, versi yang lain adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau yang lain Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semuanya bersumber dari riwayat yang sahih. Selain itu, terkait dengan masalah i'tidal yang sudah kita bahas adalah tambahan-tambahan doa yang Nabi ajarkan setelah pembacaan tahmid. Jadi setelah Rabbana walakal hamdu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa versi doa yang sahih. Di antaranya ada yang bacaan setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu ya. Dan ucapan ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan bacaan tersebut. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang bacaan lain seperti yaitu Sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Ya, baik, min syai'in ba'du. Baik, jadi masih banyak lagi lafaz-lafaz yang lain yang tentunya sudah kami sampaikan sebelumnya. Termasuk yaitu posisi tangan setelah ruku. Apakah ketika i'tidal itu tangan berada di bawah ataukah bersedekap? Ini pun juga sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekarang malam hari ini kita akan membahas seputar sujud. Jadi setelah i'tidal masuk sujud. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah sujud, maka kurang lebih ada 10 poin, 10 hal yang akan kita bahas terkait dengan sujud. Yang pertama, sujud termasuk rukun solat. Saya ulang, sujud termasuk rukun solat. Ini yang pertama, ini yang akan kita bahas. Yang kedua, hukum sujud di atas alas lantai atau penghalang seperti karpet, sajadah dan lain-lain. Bagaimana sujudnya itu lantainya ada alasnya, seperti karpet atau sajadah atau yang lainnya, tikar dan yang lainnya. Ini yang nomor 2 ya, yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang menjadi bahasan kita adalah yaitu cara turun ketika sujud. Dari i'tidal menuju sujud itu cara turunnya bagaimana? Tangan dulu atau lutut dulu yang turun. Nah ini pembahasan nomor 3. Yang nomor 4, ada 7 anggota badan kita yang menempel ke lantai saat sujud. 7 anggota badan ini apa saja nanti kita akan sebutkan. Ini merupakan materi yang keempat. Materi yang kelima adalah tata cara sujud. Nah ini, tata cara sujud. Dan nanti kita akan bahas satu persatu sebagaimana yaitu bersumber dari hadis Nabi yang sahih. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam, bacaan-bacaan sujud.
Apa yang dibaca ketika sujud yang Nabi ajarkan selain subhana rabbiyal a'la? Ada lagi yang mengatakan tambahan wa bihamdi. Nanti juga kita akan bahas apa benar ada tambahan wa bihamdi. Derajat hadisnya sahih atau dhaif, yaitu penambahan wa bihamdi. Termasuk ketika rukuk subhana rabbiyal azimi ada tambahan wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la ada tambahan wa bihamdi. Itu sahih ataukah tidak? Lalu yang benar yang mana? Nanti kita akan bahas. Itu masuk kategori Bapak Ibu yang nomor 6, ya. Adapun materi yang ketujuh adalah cara bangkit dari sujud menuju berdiri. Jadi setelah sujud tentunya menuju ke rakaat kedua, ya. Tentunya memang setelah sujud kan duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu ketika dia akan bangkit, lah itu caranya bagaimana? Yang Nabi ajarkan berdasarkan dalil yang sahih. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, memperbanyak doa ketika sujud. Jadi pada saat sujud itu kita disunahkan memperbanyak doa. Karena kata Nabi SAW, yaitu kondisi keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah pada saat sujud. Maka perbanyaklah doa di saat sujud. Nah itu. Baik, apakah ini setiap sujud ataukah sujud yang terakhir? Sebab ada sebagian imam itu kalau sujudnya itu di bagian akhir sholat, itu biasanya durasinya lebih lama daripada sujud-sujud yang sebelumnya. Nah, apakah ini juga diajarkan oleh Nabi SAW? Nanti kita bahas masuk pada bagian ini, ya. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, yang ke-9 yaitu larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran ketika sujud? Kalau memang itu dilarang, di mana dalilnya? Ya. Lalu yang ketiga, hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ketika sholat. Jadi doanya ketika sujud, kan doa ketika sujud mustajab. Karena keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya itu adalah pada saat sujud. Lah ini seseorang membaca doa-doanya pakai bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Ini dalam sujud ini, ya. Apakah boleh? Ya. Ya Allah, sembuhkan orang tuaku ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan anakku dalam ujiannya ya Allah. Selain bahasa Arab. Ini ketika sholat fardu maupun sholat sunnah, boleh atau tidak? Lah itu termasuk materi yang terakhir, poin nomor 10. Kalau waktunya cukup Bapak Ibu. Nah, ini kan 10 poin, ya. Dan ini juga butuh pembicaraan yang panjang. Masalah sujud saja sekian panjang materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bisa minta tolong Pak Dedi, mungkin bantu saya untuk membacakan kitabnya. Yang pertama Bapak Ibu yang akan kita bahas adalah yaitu sujud termasuk rukun sholat. Sujud termasuk bagian daripada rukun sholat. Mana dalilnya kalau sujud ini termasuk salah satu rukun sholat? Dalilnya saya beri 2 Bapak Ibu. Yang pertama dari Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama adalah Al-Quran, yaitu ada di dalam ada di dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22 Al-Hajj, ayatnya 77. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita rukuk dan sujud. Sedangkan kita ketahui bersama asal sebuah perintah itu wajib. Apalagi ada dalam Al-Quran. Berarti sujud di dalam sholat hukumnya wajib. Karena termasuk rukun. Ditinggalkan tidak sah sholatnya. Wajib diulang sholatnya. Karena rukun sholat. Mana dalilnya? Saya sudah janjikan tadi 2 dalil.
Dalil yang pertama Quran surat nomor 22 Al-Hajj ayat 77. Mari kita dengarkan ayatnya. Bahkan ayat ini kalau nggak salah masuk kategori ayat sajadah yang memerintahkan kita untuk sujud. Naam. Tapi itu hukumnya sunnah ya. Baik, kita dengarkan saja. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Iya. Rukuklah dan sujudlah. Nah, rukuklah dan sujudnya dan sujudlah dan sembahlah Rabbmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Jelas sekali di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabbmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ini perintah. Sedangkan dalil yang kedua yang termasuk sujud itu rukun sholat adalah di dalam kitab, nggak saya bawa ini, Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bacakan saja. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadisnya nomor 539. Saya bacakan ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 539. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? As-salatu salasatu aslasin. Oh, jelas sekali. Kata Nabi, salat itu dibagi 3 bagian. As-salatu salasatu aslasin. Salat itu dibagi 3 bagian. At-tuhuru sulus, warruku'u sulus, wassujudu sulus. Yang pertama, toharoh, bersuci, itu 1/3 kata Nabi. Rukuk itu 1/3, sulus itu 1/3, sujud 1/3. 1/3 untuk toharoh, entah itu wudhu atau tayamum, bersuci ya. 1/3-nya rukuk, 1/3-nya lagi sujud. Kata Nabi berikutnya, Nabi melanjutkan sabdanya, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu. Barang siapa melaksanakan dengan memenuhi hak-haknya, maka diterima sholatnya. Wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, sudah diterima sholatnya. Otomatis sudah diterima sholatnya. Intinya orang sholat itu 3 kata Nabi. Wudhu atau tayamum, toharo itu, rukuk sama sujud. Intinya di situ. Salah satu itu nggak benar, maka nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kita lanjutkan, belum kelar ini dalilnya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, wa qubila minhu sairu amali, dan sisa amalannya yang lain akan diterima oleh Allah. Masya Allah, salat itu dijadikan barometer, tolok ukur atas ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau 3-3-nya itu benar, caranya, kaifiahnya, wudhunya, rukuknya sesuai dengan sunnah Nabi, lalu sujudnya benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, maka sholatnya diterima, sisa amalannya yang lain juga diterima. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu membuka lembaran-lembaran dalam Al-Quran, sholat itu mesti digandengkan dengan ibadah yang lain. Selalu itu. Contoh kalau di dalam Al-Quran, sholat itu mesti gandengan dengan zakat. Nggak mungkin dipisah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kepada kita, itu ayatnya Al-Baqarah ayat 43. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kepada kita, berapapun besar zakat seseorang, hatta miliaran, sekalipun itu miliaran, tapi orangnya tidak sholat, nggak diterima oleh Allah.
zakatnya nggak diterima. Sholat itu dijadikan barometer. Sholatnya benar, yang lain benar. Karena yang dihisap oleh Allah pertama kali nanti di hari kiamat sholat. Sholat, bukan amalan yang lain. Bapak Ibu. Lanjut, kita teruskan ini. Wa man ruddat alaihi salatuhu. Barang siapa yang sholatnya ditolak. Nah ini, sholatnya ditolak, nggak diterima oleh Allah. Karena hak-haknya tadi tidak ditunaikan dengan baik. Rudda alaihi sairu amalihi. Maka sisa amalnya yang lain pun juga ditolak. Masya Allah. Barometernya itu di sholat Bapak Ibu. Makanya kalau ingin tahu baik atau tidaknya seseorang, lihat sholatnya. Bagaimana sholatnya? Kalau dia menegakkan sholat dan sholatnya itu adalah benar, maka yaitu amalan-amalan yang lain pun juga dianggap benar oleh Allah Azza wa Jalla. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya yang pertama-tama dari amalan seorang hamba yang akan dihisap oleh Allah, sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah jelas ya, sujud termasuk rukun sholat. Bahkan sepertiga dari 3 bagian, sujud masuk di situ. Ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Nah ini, baik sebentar. Sebelum masuk nomor 2, saya akan bacakan perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Al-Majmu' di juz yang ketiga. Halaman 421, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, was-sujudu fardun binashin al-kitabi was-sunnani wal-ijma'. Sujud itu hukumnya wajib berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat. Wajib. Sehingga kalau orang tidak sujud, batal sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz lah kalau sakit gimana? Yaitu sholatnya di atas kursi, duduk di kursi. Bagaimana? Ya tetap sujud semampunya. Ya, tetap dia sujud dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, cara turun sujud. Cara turun sujud. Mohon maaf, kok nomor 3? Nomor 2 belum ya? Nomor 2, hukum sujud. Ya, itu hukum sujud. Ya, hukum sujud di atas alas lantai atau penghalang seperti karpet, sajadah, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan keterangan para alim ulama. Kata para alim ulama, sujud di atas suatu penghalang yang menghalangi dari lantai ada 3 keadaan. Jadi sujud di atas satu penghalang, misalnya karpet, penghalang dari lantai ya, itu atau tikar atau sajadah, penghalangnya lantai, itu ada 3 keadaan. Yang pertama ada yang haram, terlarang. Yang kedua ada yang makruh, dibenci, sebaiknya ditinggalkan. Yang ketiga ada yang hukumnya boleh. Mana kapan terlarang, kapan makruh, kapan boleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terhalang atau yang haram adalah, yang terlarang ini, terlarang. Yang haram adalah jika salah satu bagian tubuh anggota sujud berada di atas anggota sujud yang lain. Itu terlarang, haram. Saya ulang ya. Jika salah satu bagian tubuh dari anggota sujudnya berada di atas anggota sujud yang lain. Saya kasih bocoran dulu, saya lompat dulu Bapak Ibu. Kita itu, kata Nabi, sujud itu ada 7 anggota tubuh yang menempel. Dahi dengan hidung itu dihitung satu anggota badan. Kedua telapak tangan, kanan kiri, berarti totalnya sudah 3. Lutut kanan, lutut kiri, berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri, berarti 7. 7 tulang menempel di lantai, di bumi ketika sujud. Nah ini yang terlarang adalah, yang haram ya,
Jika salah satu bagian tubuh anggota sujudnya di atas anggota sujud yang lain. Contoh, misalnya ini, meletakkan kedua tangannya atau salah satunya di atas pahanya, atau sujud dalam keadaan jidatnya berada di atas kedua tangannya. Ini tangannya nempel ke lantai, ternyata dahinya nempel ke tangannya. Haram, nggak boleh. Ya, meskipun tidak sadar, ini mungkin ujungnya. Nah, nggak boleh. Paham ya kira-kira ya? Nah itu, menempel, baik. Terus kemudian atau meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Anggap kedua tangan saya ini, telapak tangan saya, kaki. Ini kaki. Itu kadang ada orang yang sholatnya males, itu diginikan kakinya. Paham ya? Kira-kira bisa dibayangin ya. Kakinya itu ditumpangkan ke atasnya. Itu jadi tidak melekat itu. Menumpang ke tubuh yang satunya, kaki satunya. Maka itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Lah itu haram, tuh ya. Itu haram. Kenapa? Ini semua nggak boleh, bisa membatalkan sholatnya. Karena sujud di atas 7 anggota sujud itu adalah rukun sholat. Ya, ini yang pertama ya. Yang nomor 2, yang hukumnya makruh. Kalau tadi kan haram jelas. 7 anggota sujud menempel dengan anggota tubuh yang lain. Haram ini. Yang nomor 2 adalah makruh. Makruh itu adalah, yang makruh, jika sujud di atas bagian pakaian yang muttasil, bersambung dengan orang yang sholat tersebut. Atau di atas imamah yang ia pakai tanpa uzur. Ini karpet, sudah di atasnya lantai, terus kan ada karpet. Dia pakai sorban. Nah, ternyata ketika sujud maka dahinya itu menempel, yaitu di atas sorbannya itu. Berarti sudah berapa pelapis ini? Ya, jadi sorban, ya karpet, ya lantai, gitu ya. Maka ini kata para alim ulama, ya, sujud di atas bagian pakaian yang muttasil. Muttasil itu bersambung dengan orang yang sholat tersebut. Atau di atas imamah. Imamah itu sorban atau igal yang ia pakai tanpa uzur. Nah, ini nggak boleh. Sebaiknya ditinggalkan. Jangan sampai menghalangi. Misalnya lagi nih, contoh ya, dia sholat ya, dia pakai sorban, disampirkan gini, dia pakai sorban, ya. Maka ketika sujud, yaitu sorbannya terjatuh, lalu kemudian dia sujud di atas sorban tersebut, bukan di lantai. Maka ini hukumnya makruh, ya. Kecuali kalau itu misalnya itu bersambung, jadi antara sorban dengan badannya masih nyambung. Tetapi kalau itu putus, layaknya sajadah kan putus, maka ini tidak diperbolehkan, nggak apa-apa ya. Baik, sekarang yang boleh bagaimana? Yang boleh ini, jika penghalang tersebut ghairu mutasil, tidak nyambung dengan orang yang sholat, maka termasuk yang dibolehkan dalam sholat adalah semua jenis alas-alas lantai yang hukumnya diperbolehkan. Kalau misalnya itu nggak nyambung, contohnya sudah ada sajadah, ini ada karpet, Anda ke masjid bawa sajadah, sajadahnya Anda hamparkan di karpet, nyambung nggak dengan Anda? Nggak nyambung sama pakaian Anda, tubuh Anda. Bisa, selain sajadah, Anda bawa sorban, sorbannya dilepas, ditaruh lagi, numpuk, nggak apa-apa, karena nggak ada kaitannya dengan sambungan pakaian tadi. Contoh lagi, yang nyambung yang nggak boleh hukumnya makruh. Contoh, misalnya kita pakai gamis untuk laki-laki ya, lebar gamisnya ini. Ketika kita sujud, nah lebarnya gamis itu sampai ke sini. Lah itu kita sujud. Nah itu jangan, karena nyambung dengan pakaian kita. Kecuali kalau sorban yang kita pakai ini kita lepas, nggak nyambung sudah, lepas. Termasuk kita bawa sajadah, kita hamparkan, lepas dengan tubuh kita atau pakaian kita, itu boleh. Bisa dipahami sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang nomor 3. Nomor 3,
Peci gimana peci? Ya, peci bagaimana peci? Kopiah, kopiah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Peci, nih ya, ini peci, maka dia yaitu bagaimana hukumnya jika terhalang dengan yaitu alas sholat. Kata para alim ulama masih dibenarkan oleh syariat, masih dibenarkan. Artinya hukumnya mubah, boleh, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk peci diperbolehkan. Nih ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? Nomor berapa tadi? 3. Cara turun sujud. Caranya cuma ada 2, Bapak Ibu. Para ulama berbeda pendapat. Cara turun sujud ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kedua lutut terlebih dahulu, baru kedua tangan. Jadi ketika sujud, lutut dulu yang nempel ke lantai, baru tangan. Bisa dibayangin ya, kira-kira ya. Yaitu ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya madhab Syafi'iyah, Hanabila, dan Hanafiyah. Jumhur ulama mengatakan lutut dulu baru tangan. Dalilnya di mana? Dalil yang mereka pakai adalah hadis riwayat At-Tahawi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, bersumber dari Alqamah dan Al-Aswad rahimahullah anhuma, yaitu beliau mengatakan, aku mengingat cara salat Umar bin Al-Khattab, hafidhna an Umara fi salatihi annahu harra ba'da ruku'ihi. Saya langsung artikan ya. Aku mengingat, katanya Alqamah dan Al-Aswad, aku mengingat cara salatnya Umar bin Khattab, bahwasanya beliau turun ke sujud itu setelah rukuk itu dengan bertumpu pada lututnya, sebagaimana unta yang meringkuk. Beliau meletakkan lututnya lebih dahulu dari tangannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau ada saudara kita sholat setelah sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, mau sujud, lutut dulu yang ditempelkan, meniru sahabat Umar radhiyallahu an. Ya. Lalu kemudian ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahkan Bapak Ibu, ada 2 orang ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullah anhuma, dua-duanya memilih pendapat ini. Lutut dulu baru tangan. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yaitu kedua tangan lebih dahulu baru kedua lutut. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya ada 2. Dalilnya di antaranya ini ya, yang bisa kita lihat ini dalilnya, yaitu dalilnya yang pertama adalah riwayat Bukhari, nomornya 803, ya, dari Nafi rahimahullah, dia berkata, kana Ibnu Umar yudha'u yadaihi qabla rukbataihi. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Tangan dulu baru lutut. Itu perbuatannya Ibnu Umar. Kita lihat lagi, ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani milih pendapat ini, tangan dulu baru lutut. Tapi kalau Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz rahimahullah anhuma pilih pendapat lutut dulu baru tangan. Jadi nggak usah ribut masalah ini, ya. Baik, dua-duanya riwayatnya sahih. Wallahu alam, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yang paling kuat. Tangan dulu baru lutut. Kenapa? Coba dibuka dalilnya Abu Dawud. Ini Pak Dedi. Atau yang sudah di-download. Atau ini nggak apa-apa. Nomornya 840 Abu Dawud. Nah,
Abu Dawud nomor 840. Kita dengarkan bersama Sunan Abu Dawud nomornya 840. Ini pendapat yang paling kuat Bapak Ibu. Kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Loh, jelas sekali. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, apabila salah seorang di antara kalian bersujud, apabila kalian sujud, lanjut, maka janganlah berderu sebagaimana unta berderu. maka jangan meniru onta menderum. Lah terus yang benar bagaimana? Silakan. Tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Rasul yang bilang ini. Kalau tadi Umar bin Khattab perbuatannya beliau lutut dulu. Terus kalau Ibnu Umar putra beliau mengikuti sabda Nabi, tangan dulu baru lutut. Dalam hal ini dua-duanya sahih, namun kalau ditanya mana yang rajih, mana pendapat yang argumentatif, yang kuat adalah pendapat yang kedua. Tangan dulu baru lutut. Wallahu a'lam wa bishawab. Naam, dan riwayat-riwayat yang menyatakan tangan dulu sebelum lutut lebih banyak dan lebih bagus kualitas sanadnya kata para ulama. Namun tentunya masa kita akhiri ya. Nama skoris dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tangan lebih dahulu baru kemudian lutut. Dan ini termasuk masalah khilafiyah, ijtihadiyah yang longgar. Silakan kita lebih memilih pendapat yang mana. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kita akan lanjutkan, yaitu yang nomor berapa? Yang nomor 4. Kita tutup sampai 4 saja karena waktunya. Yang keempat adalah 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. 7 anggota sujud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tumpuan ketika melakukan sujud. Dengan kata lain, ada 7 anggota pada tubuh kita ini menempel ke lantai ketika sujud. Disebutkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, silakan Sahih Bukhari, nomornya 445, nomor aslinya 812, nomor 445. Atau nomor asli 812 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. 7 anggota sujud tersebut adalah, silakan. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iya. aku disuruh sujud di atas 7 tulang. 7 tulang. Apa saja itu? Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke hidungnya. Baik, kening dan hidung itu ya, yang benar itu. Lalu kemudian kedua tangannya, terus dua lutut, terus ujung kedua kaki atau ujung jempol kaki. Nah, terus dan kami tidak mengikat kain dan rambut. Baik, nanti itu ada bahasan tersendiri. Nggak boleh orang ketika sujud, ketika sholat mengikat rambutnya, nggak boleh. Yang rambutnya panjang. Bagaimana untuk wanita? Ini tidak berlaku untuk wanita karena rambut wanita bagian dari aurat, sehingga kalau tidak diikat maka akan terurai dan nampak auratnya. Adapun laki-laki, maka rambut untuk laki-laki bukan aurat. Oleh karena itu untuk laki-laki yang rambutnya panjang tidak boleh dikuncit, tidak boleh diikat. Nabi mengumpamakan seperti orang yang tangannya terbelenggu ke belakang. Termasuk nanti ada dalil, tapi bukan sekarang ya, ini cuma sedikit tambahan aja. Tidak boleh melipat baju. Jadi kalau sudah lengan pendek ya sudah, lebih baik lengan pendek. Atau kalau lengan panjang, jangan di wingkis wingkis ya, dilipat, nggak boleh untuk laki-laki ya. Jangan diwingkis, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aja. Iya. Kalau panjang ya panjang, kalau memang pendek ya pendek, sudah seperti itu. Jadi tidak boleh mengikat rambut. Wanita saja dalam hal ini mandi besar dia boleh, yaitu tidak melepas kuncitannya. Bayangkan ini. Ya, apalagi ketika dia sholat, maka nggak apa-apa. Yaitu tetap terikat. Untuk laki-laki yang tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kata Nabi, kesimpulannya 7 anggota sujud itu: 1 kening dan hidung,
2 tangan kanan, 3 tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 kaki kanan, yang ke-7 kaki kiri. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah berkata, sebagian ulama menganggap bahwasanya yang kuat adalah pendapat bahwa tafsiran tentang hidung itu termasuk kening. Ya, seperti itu. Hidung termasuk bagian dari kening, sehingga itu jadi satu. Seperti itu. Nah, sehingga jika ada seseorang yang hidungnya tidak menempel, hanya dahinya saja, ya, maka hukumnya tidak batal sholatnya. Hanya saja kurang sempurna, tidak batal sholatnya. Karena hukumnya menempelkan kening dan hidung tidak wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada orang dahinya nempel, hidungnya diangkat, maka nggak apa-apa, sholatnya nggak batal, cuman kurang sempurna itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sempurna adalah menempel. Ustadz nggak bisa karena pesek. Nabi tidak pernah mengatakan kecuali jika kamu pesek. Nabi nggak pernah bilang begitu ya. Sehingga dalam hal ini ikuti saja apa yang Nabi ajarkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan, yaitu tata cara sholat mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya cukupkan di sini. Insya Allah berikutnya kita akan masuk tata cara sujud sesuai sunnah. Masih ada waktu? Silakan. Itu jari tangan harus tertutup atau terbuka? Jari tangan. Nah, itu ada sebenarnya bahasanya. Jari tangan itu tertutup. Rapat jari tangan menghadap ke arah kiblat. Kecuali ketika ruku. Ruku itu jarinya direnggangkan ketika memegang lutut. Khusus ketika sujud maka rapat menghadap ke kiblat. Tidak boleh mengepal, semuanya diarahkan ke kiblat, dan tidak boleh direnggangkan begini, tapi rapat. Nah, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sampai di sini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.